Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Harum yang berbahagia, yuk bergabung di Harum Channel yang informatif, edukatif, dan inovatif. Caranya gampang banget kok, klik subscribe dan bunyikan loncengnya, serta ikuti kami juga di akun media sosial kami, @harumchannel. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Materi Jagung Haji ke-30 ini adalah materi pamungkas walau belum berakhir. Kita berdoa Jagung Haji ini tetap berlangsung selama bulan Ramadan di tahun mendatang sebagai bentuk wujud bahwa haji itu perlu didakwahkan. Haji itu butuh didakwahkan, apalagi pada saat bulan Ramadan, 2 bulan menjelang masuknya Zulhijjah. Ini membuat saya sehingga membuat satu tema pada hari ini dengan judul FKAPI adalah rumah dan kita adalah keluarga besarnya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan di sini adalah bukan berbentuk kuliah manajemen, tidak juga berbentuk kuliah agama, tetapi saya ingin membawa para peserta semuanya ke dalam dunia ini adalah kuliah ilustrasi dan sekaligus kuliah intuisi. Kita memiliki mimpi untuk menjadi kenyataan dan memperkuat mimpi-mimpi itu untuk menjadi nyata. Maka dalam paparan saya pada Jagung 30 hari ini, saya menghadirkan 3 arsitektur dunia yang saya harap, yang saya impikan itu mampu membangun sebuah rumah yang indah bagi saya dan untuk kita semua. Siapa saja mereka? Saya yakin kita semua mengenal namanya Max Weber. Max Weber ini ternyata memang orang pintar, cerdas, kelahiran Erfurt di negara Jerman, memiliki keahlian politik, ekonomi, geografi, sosiologi, menciptakan satu pemikiran sebagai konsep birokrasi yang menjadi rujukan hingga saat ini. Ternyata dia sebelumnya melakukan sebuah pemikiran tentang apa itu sosiologi. Menurut daripada Weber, sosiolog itu adalah satu tindakan manusia kepada orang lain yang memiliki nilai. Jadi ketika kita berbuat sesuatu, apapun itu bentuknya, pasti mengandung sebuah nilai walaupun itu masih bersifat subjektif. Nah, inilah yang menjadikan Max Weber membangun satu pemikiran tentang perlunya birokrasi dalam penataan sebuah kelompok, komunitas, apalagi negara. Nah, ini arsitektur pertama, arsitek kita pertama dengan material yang akan kita bawa untuk membangun rumah kita nantinya. Ini arsitek kita pertama. Kemudian kita masuk kepada arsitek kita yang kedua. Namanya adalah Abraham Maslow. Abraham Maslow juga kita kenal. Dan selalu kita melakukan teori-teori antitesis daripada Abraham Maslow tersebut. Tapi apapun ceritanya, Abraham Maslow ini mampu membangun sebuah piramid kebutuhan. Nah, kalau kita melihat daripada piramid kebutuhan ini tadi, ada yang menarik. Kata Maslow begini, orang kalau tidak selesai kebutuhan fisiologinya, dia nggak boleh aktualisasi. Orang kalau tidak selesai kebutuhan rasa aman, dia nggak boleh dapat kasih sayang. Kira-kira seperti itu analogi berpikirnya. Jadi ada tahapan-tahapan untuk kita mampu mendapat satu piramid tertinggi, yaitu aktualisasi diri. Nah, ini menarik. Ini lebih mudah daripada Maslow.
namanya Cascio, seorang pemikir yang melanjutkan sebuah pemikiran tentang kualitas kehidupan kerja atau quality of life. Nah, inilah yang menjadi beberapa rujukan, dan akhirnya saya berpikir kenapa sih kalau mengapa tim Casio ini kita jadikan arsitektur dan materialnya kita ambil. Nah, inilah kira-kira tampak luar daripada rumah kita ini tadi. Kita ada haji. Nah, hajilah yang menjadi rabungnya. Jadi rabung itu bahasa Melayu. Rabung itu penutup akhir daripada sebuah rumah, agar rumah itu tidak bocor, agar rumah itu tidak bergerak, atapnya harus ditutup oleh rabung. Nah, rabung itulah kita namakan haji. Dan untuk tiang-tiangnya itu kita kasih yang namanya kasih sayang, kita kasih yang namanya tindakan sosial, kita kasih rasa bangga memiliki, dan ini menyelimuti semua bangunan-bangunan daripada rumah kita, dari ketahanan iklim dan serangan apapun, sehingga menciptakan rumah kita ini nyaman dan damai. Saya mohon izin sebentar. Saya ingin melanjutkan pemaparan kedua yang akan dilanjutkan oleh Sekretaris Jenderal kita, Bapak Haji Rusdi Umar. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ketum sudah bicara panjang lebar tentang apa yang menjadi bahan, apa yang menjadi alasan, apa yang menjadi dasar, apa yang menjadi satu keharusan bagi kita untuk akhirnya menentukan pilihan pengabdian kita. Karena kita berlatar belakang haji, maka salah satu pintu pengabdian kita itu adalah haji itu sendiri. Karena kita adalah mantan, atau bukan mantan, alumni. Kalau mantan itu, mantan apa ya? Mantan ya kesannya negatif lah. Mantan kita tidak akan ingat lagi. Tapi kalau alumni, kita selalu berharap bisa reuni, itu alumni. Sehingga kita berharap bahwa menjadi alumni petugas haji, ya tentu semangat atau militansi kita tetap terjaga sebagai orang-orang yang terlatih, berpendidikan, untuk memberikan pengabdian terbaik kita ke masyarakat. Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha wa yufsidu fiha wa yasfiku dima, dan seterusnya. Bang Ketum tadi mengantar kita dengan mengambil beberapa teori, baik Max Weber, Maslow, dan yang terakhir tadi, yang ketiga. Saya coba mengawali pembicaraan saya ini dengan mengutip ayat tadi. Kenapa? Karena saya pikir bahwa kacamata yang digunakan oleh para pemikir-pemikir dunia, yang terwakili oleh 3 pemikir dunia tadi yang sudah dipaparkan oleh Ketum, bagi kita dalam bingkai seorang muslim, bingkai sebagai umat Islam, maka semangat daripada apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita menjadi khalifah, menjadi orang yang menjadi makhluk yang bisa memiliki peran dalam memelihara, mengatur, dan bertanggung jawab terhadap dunia ini, ya itu menjadi penting sekali untuk kita jadikan landasan, sehingga ketika kita ingin melangkah, kita ingin melakukan sesuatu dan melibatkan orang, membuat sebuah komunitas, kemudian menentukan satu tujuan, maka tidak ada alasan semangat ibadah, niat ibadah, kemudian
tujuan karena Allah, ja'ilun fil ardi khalifah, itu kemudian bisa memperkokoh dan tidak membuat kita gampang goyah ketika menghadapi gelombang atau persoalan apapun, karena kita punya keyakinan bahwa kita berangkat atas niat karena Allah, kita berjalan di atas rel yang Allah tentukan, dan kemudian yang kita tuju tentu mardatillah, ridha Allah. Terakhir saya ingin sampaikan secara pribadi, mohon maaf lahir batin kepada semua pengurus FKAPI se-Indonesia maupun yang di luar FKAPI yang hadir pada kesempatan ini. Tidak ada orang yang sempurna, ya, semua pasti ada khilaf dan salah, sadar atau tidak, lahir dan batin. Saya menyampaikan permohonan maaf, dan yang terpenting bagi kita adalah kita bisa sama-sama saling mendoakan, dan semoga tahun ini haji tetap bisa dilaksanakan, karena kalau tidak ada pelaksanaan haji tahun ini maka itu akan menjadi persoalan baru, karena daftar tunggu yang ada akan semakin panjang. Mungkin hanya itu sementara dan terakhir Pak Naim, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selama sebulan penuh menjadi host di acara Jagong Haji Umroh Forum Komunikasi Alumni Petugas Haji Indonesia, penuh dengan suka dan duka. Bertemu dengan banyak narasumber yang berkualitas, semakin menambah ilmu tentang kehajian. Dan senantiasa kita bisa istiqomah setiap jam 3 sore bisa hadir pada kajian-kajian tersebut. Semoga kita semua alumni petugas haji bisa menjadi duta-duta haji di wilayah kita masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan paling utama, mari kita bersama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pelaksanaan program Jagong Haji bulan Ramadan dapat kita lakukan dengan lancar. Selanjutnya kita tak lupa memberikan apresiasi dan mengucapkan rasa terima kasih kepada para narasumber yang telah berkenan dengan tulus ikhlas mewakafkan ilmu pengetahuan hajinya kepada kita semua, kepada pemirsa, kepada masyarakat, dan kepada jemaah haji. Selanjutnya lagi, kegiatan Jagong Haji bulan Ramadan ini akan kita bukukan, akan kita cetak, dan akan kita distribusikan nantinya, di mana buku tersebut mohon doa dan dukungan dan restunya kita angkat dengan judul Ramadan pun bertalbiyah. Mungkin itu saja dari kami sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang mendukung suksesnya program Jagong Haji bulan Ramadan ini. Wabillahi taufik wal hidayah, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.